Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah subuh berjamaah, yang kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan setelahnya dengan kajian ilmu, yang semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita rahmat dan keberkahannya, mencurahkan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang ketika kita selesai keluar dari majelis ilmu ini, kita diberikan pemahaman, diberikan kelapangan hati yang baik untuk memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir, ya, di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki dari dosa besar yang terakhir, yaitu dosa besar yang ke-70. Ya, Masya Allah, tanpa kita sadari ini merupakan sebuah kebaikan di mana kita bisa menghatamkan satu kitab, ya, satu buku, dan ini kemudian ditulis oleh Imam Al-Hafidz Az-Zahabi, ya, di antara dari karya-karya beliau yaitu tentang kitab Al-Kabair. Karenanya semoga ini merupakan sebuah kebaikan, ya, bagi kita di penghataman atau di pembahasan terakhir, ya, yang kita bahas, ya, dari awal pertama kali dosa besar yang mungkin diawali oleh Ustadz Adnan, ya. Maka semoga pahala ini kemudian juga bisa mengalir ke beliau, ya, sampai kemudian bisa mendapatkan keberkahan dari kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Karena ini merupakan sebuah kebaikan, ya, di mana kita sudah membahas dari dosa-dosa besar yang pertama, ya, tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sampai kepada dosa besar yang terakhir, itu dosa besar subbu akabir sahabah, ya, mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior, ya. Maka kita akan melihat, ya, yang pertama, di mana Imam Al-Hafidz Az-Zahabi menempatkan posisi terakhir dari dosa-dosa besar, ya, artinya menjadikan termasuk dari golongan dosa-dosa besar ketika seseorang itu mencela sahabat, ya, mencela sahabat tanpa adanya alasan atau kenapa seseorang itu kemudian harus mencela sahabat. Makanya di awal, ya, saya ingin kemudian memberitahu atau mengabarkan yang pertama tentang apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan para sahabat. Di mana Imam Ibnu Katsir menyampaikan, was-sahabiyu man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hal islami rawi wa in lam tatul suhbatuhu lahu. Ya, jadi seorang sahabat, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan masuk Islam. Jadi nggak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu disebut sahabat kalau dia nggak masuk Islam, ya. Wa in lam tatul suhbatuhu lahu, walaupun masa kebersamaannya dengan Nabi SAW tidak dalam waktu yang sama, tidak dalam waktu yang lama. Ya mungkin dia cuma sebentar bertemu dengan Nabi SAW,
tapi dia bertemu dengan Nabi dan masuk Islam, ya. Kemudian wa illam yarwi anhu syai'an wa mata alaihi, ya, walaupun dia juga tidak meriwayatkan, ya, satu hadis dari Nabi SAW, tapi kemudian dia mati dalam keadaan Islam, maka dia termasuk dengan sahabat. Ya, karena kalau kita cuman mendefinisikan para sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, ya, maka Abu Jahal pun sejaman dengan Nabi SAW, ya. Rajal bin Unfuah pun juga sezaman dengan Nabi SAW. Tapi mereka kebanyakan orang-orang yang kafir atau bahkan orang-orang yang murtad. Ya, mereka beriman kepada Nabi SAW, tapi kemudian tanpa didasari dengan keistiqomahan. Ya, di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir kemarin kita sudah menyampaikan tentang mengapa kita pentingnya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara dari para sahabat-sahabat Nabi, ya, di antara para orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, mereka kemudian tidak bisa mempertahankan iman mereka, mempertahankan keadaan mereka, karena mereka lalai dalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal setiap hari tidak lebih, ya, tidak kurang maksudnya dari 17 kali mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar kemudian mereka itu selalu diberikan, dinaungi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang hati di dalamnya itu ada perasaan sakit, ya, seperti orang-orang munafik. Ya, maka mereka kemudian terhalang dari keberkahan doa yang Allah seripkan di dalam surat Al-Fatihah ini. Karena Imam Ibnu Katsir, ya, menyampaikan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka beriman apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian juga mereka meninggal di atas keyakinan yang mereka yakini bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menyampaikan bahwa sahabat itu adalah man laqiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala al-Islam walau takhallat riddatul fil asah. Ya, orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman kepadanya, yang pertama, kemudian dia juga mati dalam keadaan Islam. Ya, dan ini kemudian merupakan pendapat yang paling kuat, ya, kata beliau, di antara para ulama yang lainnya. Dan ini merupakan sebuah kaidah umum, ya, di mana yang disebut dengan sahabat minimal dia harus, ya, menyertai dua hal tadi. Dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian dia juga beriman, ya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kemudian disebut dengan para sahabat, ya. Dan para sahabat disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani itu ada sekitar 120.000 orang, Pak. Ya, dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Artinya para sahabat itu sangat banyak, 120.000, ya. Di mana orang-orang yang terakhir nanti itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjabat sebagai seorang khalifah itu di tahun 99 Hijriah. Tahun 101 itu Umar bin Abdul Aziz wafat. Ya, itu pun Umar bin Abdul Aziz itu masih golongan tabi'in. Ya, itu masih menemui, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, itu masih kemudian ditemukan di dalam tahun-tahun, ya, tahun-tahun segitu, ya. Seperti juga dengan Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang kemudian dari segi usia itu panjang sekali. Adalah Hasan bin Thabit yang usianya juga panjang, ya, yang kemudian bertemu dengan zaman-zaman setelahnya, ya, itu luar biasa, ya. Bahkan disebutkan di zaman para ahli ilmu, para ahli sejarah, ya, bahwa seorang ulama sekelas Said Ibnu Musayyib, ya, begitu juga para ulama yang lainnya itu menyampaikan bahwa ada seorang tabi'in yang ketika para sahabat ini masih hidup di zaman beliau ini punya kajian khusus. Ya, jadi biasanya para ulama dulu ketika ada sahabat mereka biasanya males, ya, bukan males, maksudnya khawatir, ya, enggan, segan kalau ada sahabat kemudian mereka membuat kajian ilmu. Yang ada sahabat dia bertemu dengan Nabi SAW, ya, melihat dengan Nabi, kemudian
Gak mungkin kemudian dia mendahulukan para sahabat atas dirinya. Ya. Tapi berbeda dengan seorang ulama. Ya. Ulama ini nama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, dia punya punya kajian ilmu, punya majelis ilmu, halaqah ilmu, yang walaupun pada waktu itu masih ada sahabat di tengah-tengah mereka. Ya, ini saking kuatnya ilmu yang kemudian dimiliki oleh seorang ulama ini, pakar ahli ilmu. Ya, maka itu yang kemudian disebut dengan para sahabat. Ya. Dan salah satu gambaran yang kemudian kita dilarang atau termasuk dari dosa-dosa besar ketika kita mencela para sahabat Nabi SAW, karena para sahabat Nabi ini memiliki sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diantaranya ketika Nabi SAW menyampaikan khairun nasi qarni, ya, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, di mana manusia-manusia yang terbaik adalah manusia-manusia yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW itu adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Ya, kenapa mereka disebut dengan manusia-manusia terbaik, generasi terbaik? Ya, padahal mereka sama seperti kita. Generasi mereka pun sama seperti kita. Artinya secara spesies pun mereka sama seperti kita manusia. Tapi kenapa mereka disebut dengan generasi terbaik? Ya, para ulama menyampaikan bahwa para sahabat, manusia-manusia yang hidup di zaman Nabi SAW, disebut sebagai generasi terbaik karena pendidikan mereka. Ya, di mana mereka dididik langsung oleh guru terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya dididik kemudian dengan hal-hal yang biasa. Mereka dididik dengan kurikulum terbaik, mereka dididik dengan program pendidikan terbaik karena langsung dibimbing oleh wahyu. Ya, mereka bukan hanya sekedar belajar di atas kertas di dalam ruang-ruang kelas, tapi mereka benar-benar belajar arti kehidupan, di mana mereka langsung diuji dalam kehidupan mereka langsung. Ya, karena para sahabat Nabi SAW ini merupakan orang-orang pilihan Nabi SAW, murid-muridnya Nabi yang 5 tahun setelah Nabi SAW wafat. Para sahabat yang kemudian tidak pernah dikenal di dalam percaturan dunia, tidak dikenal sama sekali, tidak dianggap sama sekali. Tapi 5 tahun setelah Nabi SAW itu wafat, tepatnya itu tahun 636 Masehi. Ya, hari ini kita di tahun 2022 Masehi. Jadi rentang jaraknya itu sangat cukup jauh. Ya. Para sahabat Nabi SAW pada waktu itu sudah mampu menaklukkan Persia 5 tahun setelah Nabi SAW itu wafat. Kemudian mereka membangun sebuah peradaban tinggi di kota Yerusalem. Ya, membangun sebuah peradaban tinggi, menaklukkan sebuah Yerusalem tanpa adanya pembunuhan. Jadi menaklukkan sebuah negeri tanpa adanya pembunuhan, penghancuran bangunan, ya, mengusir orang-orang yang berbeda agama, pemaksaan orang-orang untuk berpindah agama, itu enggak ada. Inilah yang kemudian direkam oleh seorang penulis Inggris namanya Karen Armstrong yang menyampaikan bahwa pertama kali dunia menyaksikan pada waktu itu sebuah penaklukan tanpa adanya pembunuhan, penaklukan yang sangat damai. Ya, dan itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, 5 tahun setelah Nabi SAW itu wafat. Dan bahkan 88 tahun setelah Nabi SAW hijrah bersama dengan para sahabat, dimulai tahun 711 Masehi, ya, para sahabat Nabi SAW itu sudah mampu menaklukkan Eropa. Ya, menguasai Eropa 800 tahun lamanya. Ya, dimulai tahun 711 Masehi, dipimpin oleh salah satu dari panglima besar dalam sejarah peradaban Islam, namanya Tariq bin Ziyad. Ya. Kemudian ditutup peradabannya di kota terakhir yang mereka miliki di negeri Andalusia tahun 1492. Ini merupakan sebuah karya luar biasa yang dihasilkan oleh para sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana mereka mewarisi sebuah ilmu, mewarisi sebuah sikap, adab, sifat dan akhlak dari Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW itu wafat, mereka bukan hanya bergantung pada tokoh. Artinya ketika Nabi SAW ini wafat, kemudian mereka murtad, mereka ya kembali lagi ke masa jahiliyah, tidak. Tapi mereka kemudian mewarisi ideologi yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga kemudian mereka bisa melanjutkan, ya, meneruskan apa yang dulu pernah dibangun oleh Nabi SAW. Ya, makanya
Nabi SAW itu menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Yang namanya pewaris itu kan meneruskan, ya. Dia nggak kemudian berbenturan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, karena dia hanya meneruskan dari risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Makanya ini merupakan sebuah keutamaan para sahabat, di mana Nabi SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik generasi manusia yang hidup di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang hidup di zamanku. Wa tsummal ladzina yalunahum, kemudian di zaman setelah mereka, artinya para tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian di zaman setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Maka ini merupakan sebuah keutamaan secara umum yang Nabi SAW itu jelaskan kepada kita dari keutamaan para sahabat. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman khusus tentang para sahabat yang menunjukkan ya, betapa kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kedudukan yang tinggi. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keutamaan. Apa keutamaannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di mana Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bukan hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyediakan bagi mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW yang diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir ya, sungai-sungai di dalamnya. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Artinya ketika kita sudah memasuki sebuah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kemenangan yang besar. Ya, dan ini didapatkan oleh para sahabat. Ya, itu membuat mereka itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya para sahabat Nabi SAW, khususnya ini berbicara tentang perang Badar. Ya, ketika mereka itu mengikuti perang Nabi SAW yang pertama itu perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap yang mereka lakukan dan mereka pun juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat di dosa besar yang sebelumnya yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, ini seorang sahabat Nabi SAW yang membocorkan rahasia kaum muslimin ya ketika mereka itu hendak berperang, di mana merupakan sebuah kebiasaan Nabi SAW ya ketika berperang. Strategi perangnya Nabi SAW itu tidak pernah membocorkan atau memberikan informasi kemana kita hari ini akan berperang. Ya, ini merupakan sebuah strategi perang. Ya, Nabi SAW itu tidak memberitahu kemana dia akan berperang. Tapi kemudian, ya ini peristiwa terjadi di Fathu Makkah. Nabi SAW itu mengumpulkan para sahabat, kemudian tidak memberitahu ini kemana kita akan pergi. Ya, para sahabat kemudian menyiapkan persiapan perang mereka. Kemudian sampai di tengah jalan, maka Nabi SAW itu baru memberitahu mereka ya, bahwa kita akan berangkat menuju ke Mekah. Ya, tentu ini untuk menutup ya, informasi-informasi yang kemudian dibocorkan oleh para sahabat kepada musuh, karena akan menjadi ya sebuah hal yang merugikan kaum muslimin ketika ada di antara kaum muslimin itu yang kemudian membocorkan tentang berapa jumlah mereka, berapa pasukan yang mereka bawa, kemana mereka akan menuju, ya sudah sampai di mana mereka. Itu maka kemudian akan memberikan sebuah kerugian yang sangat besar kepada kaum muslimin. Maka di antara para sahabat itu ada yang kemudian diberikan ya kesalahan ya, di mana mereka itu membuat sebuah pengkhianatan
Ya, tapi belum sempat kemudian dia itu kemudian diberikan ya kelancaran dari rencananya, yaitu seorang Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian digagalkan oleh Nabi SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini merupakan sebuah kebaikan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menolong rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, yang memberikan kabar kepada Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dia itu berusaha untuk ya, membocorkan dari rencana perang Nabi SAW. Itu seorang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dan ini pun ya karena dia sudah melakukan sebuah pengkhianatan, maka seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah siap-siap mengambil pedangnya, Pak. Dia menyampaikan, "Da'ni ya Rasulullah, adrib unuqahu." Biarkan aku ya Rasulullah, akan aku penggal nih kepalanya. Ya, kemudian kata Nabi SAW, "Sabar, wahai Umar, bukankah engkau tahu bahwa Hatib ini merupakan seorang sahabat yang dulu pernah ikut berperang Badar? Dan orang yang ikut perang Badar ini mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala." Maka Hatib ini enggak kemudian segera langsung dieksekusi oleh Nabi SAW, tapi ditunggu. Nabi bertabayun, meminta pendapatnya Hatib, kenapa dia sampai melakukan seperti itu. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini tidak seperti kalian." Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat Ansor, Pak. Dan salah satu dari keluarganya ini ada yang ditawan oleh orang-orang Quraisy. Maka dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku ini nggak seperti kalian. Artinya aku nggak punya sanak keluarga di Mekah. Ketika dari keluarga aku yang ditawan, aku khawatir ya tentang keberlangsungan kehidupan mereka. Ya, dibunuh atau enggak, disiksa atau enggak oleh orang-orang kafir Quraisy." Maka dia berusaha untuk setidaknya meringankan ya beban kerabatnya yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan cara membocorkan strategi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini enggak serta-merta langsung ngasih kepada orang-orang Quraisy, karena dia harus berada setor muka ya apel sama Nabi SAW. Karena begitu Nabi SAW itu mengumpulkan pasukan, Nabi SAW itu pasti ya mengecek para sahabatnya, ini kemana nih kalau kemudian dilihat Hatib bin Abi Balta'ah ini nggak ada ya. Maka para sahabat Nabi itu kemudian mengikuti instruktur dari Nabi SAW ketika berperang. Termasuk diantaranya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah itu menulis secari kertas, kemudian diberikan kepada wanita untuk ya dibawa surat ini kepada orang-orang Quraisy. Tapi ternyata di tengah jalan diberhentikan oleh Nabi SAW yang mengutus dua sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk kemudian menghadang dari rencananya Hatib bin Abi Balta'ah untuk membocorkan rencana dan strategi perang Nabi SAW. Ya. Maka inilah kemudian yang disebutkan oleh Nabi SAW ya, bahwa Hatib bin Abi Balta'ah merupakan seorang sahabat Nabi SAW ya, yang dia itu mendapatkan jaminan ya, tidak langsung kemudian serta-merta dieksekusi pada waktu itu, tapi ditunggu kemudian dimintai penjelasannya kenapa sampai dia itu melakukan hal seperti itu ya, karena dia mendapatkan jaminan ya, sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor ya, di mana orang-orang muhajir dan ansor itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka inilah yang kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ya, di antara dari dosa-dosa besar itu ketika kita melakukan sebuah pencelaan ya, mencaci maki, menghina dari para sahabat Nabi SAW. Makanya di sini Imam Az-Zahabi menulis sebuah bab judul Sibbu Akabir Sahabah, mencela sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior. Karena kalau kemudian dibuat urutan, para sahabat Nabi SAW itu ada yang senior dan juga ada yang junior, ada yang orang-orang masuk Islam, dan itu berbeda keutamaan mereka dengan orang-orang yang membersamai Nabi SAW di awal-awal fase Mekah, fase dakwah dulu ya. Dan kita tahu bahwasannya mencela secara umum ya tanpa alasan itu adalah dosa besar ya. Jangankan mencela sahabat, mencela sesama muslim aja nggak boleh, karena Nabi SAW itu menyampaikan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun ya.
di mana mencela sahabat Nabi SAW itu merupakan sebuah kefasikan. Ya, mencela sahabat-sahabat Nabi ini merupakan sebuah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh mereka itu termasuk dari kekafiran. Ya, maka kalau mencela wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak diizinkan. Ya, mencela orang-orang soleh, mencela kaum muslimin, ya, secara umum tidak diperkenankan. Apalagi kemudian para sahabat Nabi SAW yang menjadi murid langsung Nabi, ya, yang dengan jasa mereka maka syariat Islam ini sampai kepada kita. Karena nggak mungkin kemudian sampai kepada kita syariat Islam ini kecuali melalui dari para sahabat yang mereka melanjutkan tongkat estafet dakwah Nabi SAW sampai kemudian kepada kita. Maka Imam Az-Zahabi dalam hal ini memulai dengan hadis umum, ya, hadis yang oleh Nabi SAW disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan nyatakan perang kepadanya. Ya. Dan siapa yang diperangi Allah, maka bersiaplah dia itu untuk binasa. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyampaikan yang dikategorikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam hadis-hadis umum, menyampaikan bahwa la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencaci maki, menghina, mencela salah satu dari sahabatku. Fa in ahadukum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifahu. Ya, karena kalau seorang dari kalian itu berinfak dengan emas, ya, sebesar gunung Uhud, ya, muddan, ya, segenggam tangan. Jadi ada takaran timbangan di dalam Islam itu ada mud, ya, ada namanya so'. Mud ini satu genggam tangan ini namanya mud. Kalau cuma segini namanya setengah mud, ya. Dan so' ini arba'atu amdad. Dia empat mud, jadi 4 kali genggaman tangan. Apa kalau bahasa Indonesia kita nih, Pak? Kalau mud itu, ya, dia diambil satu genggam tangan ini namanya mud, ya. Dan Nabi SAW di sini Nabi SAW itu menyampaikan, kalau salah seorang dari kalian itu berinfak, ya, sebesar gunung Uhud, ya, maka pahalanya itu tidak bisa menyamai infak para sahabatku dengan ukuran 1 mud. Jadi kalau antum berinfak 1 gunung Uhud, ya, dan para sahabat Nabi SAW yang senior ini cuma berinfak 1 mud doang, artinya sangat jauh sekali, maka infak kalian itu tidak lebih mulia, tidak lebih tinggi kemuliaannya dibandingkan apa yang diinfakkan oleh para sahabatku, ya. Maka kata Nabi SAW, jangan mencela kalian para sahabat-sahabatku. Artinya para sahabat juga punya kesalahan, ya. Para sahabat Nabi SAW ini bukan nabi, ya, bukan orang yang digelari maksum. Maka mereka itu adalah orang-orang soleh yang juga punya salah. Tapi jangan sampai kalian hanya melirik kesalahan mereka, karena kebaikan mereka itu seperti lautan dan kesalahan mereka itu sangat sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maka sebagai konsekuensi dari sifat mereka sebagai manusia yang punya kesalahan, ya, maka jangan kemudian kita itu mencela dari sahabat Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kalian itu mencela sahabat-sahabatku. Artinya mencela sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, kemudian al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Ya, karena biasanya ketika Nabi SAW itu menyampaikan jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, karena biasanya orang-orang itu hanya melihat dari, ya, kesalahan seorang. Kita sudah melakukan 99 kebaikan, Pak, udah nolong, berinfak, membantu, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini dan sebagainya. Kemudian nggak sengaja kita melakukan sebuah kesalahan. Yang diingat sama orang itu yang mana? Kesalahan itu, ya. Dan itu bukan hanya kita orang biasa, sekelas sahabat Nabi SAW yang hidupnya sezaman dengan Nabi, yang ketika mereka itu punya kebingungan atau masalah dalam hidup mereka langsung bisa bertanya kepada Nabi. Itu pun mereka ketika
menjalani kehidupan mereka sering membuat kesalahan. Ya, Abu Bakar punya kesalahan, Umar pun punya kesalahan, Aisyah istri Nabi SAW itu punya kesalahan. Ya, dan banyak dari para sahabat-sahabat itu yang kemudian mereka itu melakukan kesalahan di dalam kehidupan mereka. Ya, maka di sini Nabi SAW itu, jangan kalian mencela sahabatku. Ya, karena mereka itu juga manusia biasa seperti kalian, ya, yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang mereka lakukan dibandingkan dengan kebaikan yang sudah mereka lakukan sejauh itu jauh lebih banyak kebaikan yang mereka lakukan dibandingkan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Ya, di antaranya adalah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu adalah perjuangan mereka di awal-awal Islam. Ya, jadi nggak sama amal-amal para sahabat di awal Islam, membela Nabi SAW, membela Islam, memperjuangkan Islam, dengan amal orang sekarang di zaman sekarang. Ya, itu berbeda sekali. Karena sahabat dulu perjuangan mereka itu bersama Nabi itu terkait dengan kelanjutan Islam ini akan tersebar atau enggak. Lihat di perang Badar, Nabi SAW itu menyampaikan, ya, di antara doa-doa yang kemudian Nabi SAW itu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW itu berdoa, ya Allah, ya, intahlik hadhil ummah lan tuqbat abada. Ya Allah, kalau engkau kalahkan umat ini, artinya kalau umat ini kalah dalam perang ini, maka engkau enggak akan pernah lagi disembah selama-lamanya. Ya, Nabi SAW itu sampai, istilah kita tuh tos-tosan nih sama Allah itu udah sampai, kalau umat ini kalah berarti kau udah enggak disembah lagi, ya Allah. Ya, artinya perjuangan para sahabat dulu itu perjuangan bagaimana menyebarkan Islam ini sampai kemudian dirasakan oleh seantero negeri, ya, seluruh negeri-negeri di dunia. Ya, maka amal-amal para sahabat di awal Islam dulu tidak sama, ya, dengan para sahabat-sahabat yang juga masuk ke dalam Islam tapi konteksnya konteks junior, artinya mereka baru masuk Islam tidak lebih lama dibandingkan para sahabat-sahabat senior. Ya, demikian juga infak mereka. Ya, infak mereka ini yang mereka keluarkan di awal-awal Islam dulu itu berkaitan dengan kelanjutan agama Islam ini atau tidak. Ya, makanya ketika Nabi SAW itu memuji Abu Bakar, ya, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW itu menyampaikan, mana fa'ani malun qat mana fa'ali malun Abi Bakar. Ya, demikian, ya, tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini di awal-awal masuk Islam itu kan Nabi SAW itu berinfak, dibantu dakwahnya itu dengan hartanya Abu Bakar. Dan bukan hanya Abu Bakar, Khadijah pun istrinya Nabi SAW itu, ya, memberikan sebuah kesan yang sangat luar biasa. Ya, maka memang gak heran ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu di awal-awal dakwahnya Nabi SAW, ya, diutusnya Nabi SAW itu menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, maka seorang istri yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW itu seorang istri yang seperti Khadijah. Ya, seorang istri yang memiliki kemampuan finansial yang sudah free, yang sudah bebas. Artinya dia memiliki kelapangan uang yang sangat luar biasa, sehingga dengan uang itu dia mampu membantu dakwahnya Nabi SAW. Maka ketika Khadijah ini wafat, Nabi SAW itu move on-nya susah, Pak. Ya, dia butuh waktu yang sangat lama. Bahkan ketika Nabi SAW itu sudah menikah lagi pun, ya, bayangan-bayangan tentang Khadijah itu tidak hilang. Kenapa? Karena Khadijah ini seorang istri yang dia itu memberikan sebuah kesan yang tidak biasa, yang tidak sederhana di hati Nabi SAW ketika mampu, ya, membantu Nabi SAW itu dengan dakwah, dengan uangnya. Di antara para istri-istri Nabi SAW nggak ada yang seperti Khadijah, Pak. Nabi SAW itu istri-istrinya kebanyakan dari mereka itu memberikan kehangatannya itu di dalam rumah. Ya, tapi yang kemudian sampai menemani Nabi SAW, ini artinya ikut membantu dalam harta dan sebagainya, itu kita tidak menemukan data kepada para istri-istri Nabi SAW. Ya, jadi istri-istri Nabi itu punya mappingnya. Jadi ada istri-istri Nabi SAW yang dia itu keahliannya itu pintar, cerdas. Jadi ilmu-ilmu yang didapati oleh Nabi SAW itu mampu ditampung oleh istri ini. Ya, makanya Nabi SAW itu menikahi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Ini seorang istri yang sangat cerdas, ya, masih muda, kemudian juga masih perawan, ya. Kemudian dia mampu mewarisi dari ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu juga punya seorang istri, yang istrinya ini tangannya itu terampil, ya.
yang tangan itu terampil. Jadi ketika di dalam rumah dia bisa mampu menghasilkan uang juga. Namanya itu Zainab binti Jahsh. Ya, ini ada kerajinan yang dibuat oleh Zainab, namanya ad-dibak. Ad-dibak ya, dibak itu kalau kulit itu di apa namanya itu? Disamak ya, disamak itu kemudian nanti dijadikan tas, jadikan sepatu dan sebagainya. Itu kerjaannya Zainab binti Jahsh. Ya. Dan ada banyak lagi para istri-istri Nabi SAW yang mereka itu punya keahlian-keahlian khusus. Ada Ummu Salamah, ya, ada Hafsah dan sebagainya. Maka ini merupakan ya sebuah mapping yang luar biasa yang oleh Nabi SAW itu hadirkan di dalam rumah tangganya. Ya, maka nggak heran ketika ada seorang ulama hari ini pakar psikologi yang suatu ketika dia itu datang ke makamnya Nabi SAW yang hari ini tuh, yang ada 3 seorang sahabat itu, ada Nabi, Abu Bakar sama Umar. Ya, begitu dia masuk, kemudian melihat, dia merenung, Pak. Merenung itu dia berpikir, ya, kenapa Nabi SAW ini istrinya tuh banyak? Kenapa Nabi SAW itu mendapatkan jatah istrinya itu sampai banyak? Ya. Kemudian dia merenung sampai kemudian berpikir atau mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kehidupannya Nabi SAW itu tidak mampu atau tidak cukup hanya diwariskan oleh satu istri, Pak. Jadi kebesarannya Nabi SAW, ilmunya, cerdasnya, baiknya, solehnya, dermawannya, semuanya itu tidak mampu diwariskan dengan satu istri. Makanya nanti kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita akan mendapati bahwa banyak para istri-istri Nabi SAW ini yang kemudian meriwayatkan kebiasaannya Nabi SAW di dalam rumah, ya, yang itu menggambarkan tentang bagaimana Nabi SAW itu berperilaku berbeda-beda sesuai dengan apa yang dicerminkan oleh para istrinya. Nabi SAW itu ketika kita mendapati ya, di antara istri Nabi SAW itu yang ada yang ketika Nabi SAW itu punya tamu, ya, kemudian ditepuk piringnya sampai kemudian pecah di depan para tamunya dan sebagainya. Apa sikap Nabi? Apa sikap Nabi marah-marah? Apakah sikap Nabi ya ngomel-ngomel di depan para tamunya? Enggak. Nabi SAW itu memberikan ya, sebuah adab yang baik kepada istrinya itu, ya, sampai kemudian mereka itu mendapatkan kasih sayang Nabi SAW. Ya. Jadi di antara dari istri-istri Nabi SAW itu punya mapping, dan Khadijah pun punya potret yang sangat luar biasa dalam hati Nabi SAW, di mana Khadijah itu membantu keberlangsungan ya Islam dengan ekonominya, dengan uangnya, sampai kemudian membantu Nabi SAW agar Nabi SAW itu bisa mendakwahkan Islam ini jauh lebih luas lagi. Dan juga para sahabat Nabi SAW ya, dari kaum Muhajirin dan Ansor, yang mereka berjuang membela Nabi SAW dan Islam, sehingga kebaikan mereka itu tidak ada yang kemudian bisa menandinginya. Sampai kritikan ya, ada orang di zaman sekarang yang kemudian ya di abad-abad sekarang lah, dekat-dekat ini, ada seorang ulama yang kemudian membandingkan ya, Umar bin Abdul Aziz dengan seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian dibantah oleh para ulama salaf, ya, di mana kita tahu Umar bin Abdul Aziz, Pak, dengan keutamaannya, ya, seorang khalifah adil, sejahtera, wilayah kekuasaannya sangat luas. Orang yang hidup di zamannya itu tidak kemudian kita mendapatkan ada orang yang mustahik zakat. Arti saking sejahtera, saking tentramnya hidup di zaman itu seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan keutamaan yang luar biasa. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu lebih afdol daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka para ulama salaf itu mengatakan bahwa debu yang ada di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang ikut jihad dengan Nabi SAW, ya, itu masih lebih afdol dibandingkan dengan keutamaannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, artinya saking luar biasanya zaman para sahabat Nabi SAW itu dibandingkan dengan ya ulama-ulama atau orang-orang yang hidup setelah mereka. Ya, maka nggak heran ketika Nabi SAW itu memberikan gambaran, ya, kalau kamu memiliki gunung emas, ya, lau anfaqa misla dhahabi Uhudin, ya, kalau engkau memiliki gunung, berinfak sebesar gunung Uhud, ya, yang gunung Uhud ini adalah
gunung yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena Gunung Uhud ini gunung yang terlihat di Madinah, Pak. Ya, itu panjangnya itu sekitar 7 sampai 9 kilo itu. Ya. Dan tingginya berapa, kemudian lebarnya seperti apa, itu kalau ditimbang berapa kilo coba. Dan itu pun sebesar itu, ya. Maka oleh Nabi SAW, kalau antum itu punya berinfak, ya, emas sebesar Gunung Uhud tadi, yang besarnya tadi seperti itu, kemudian engkau infakkan, maka itu tidak lebih besar, tidak lebih mulia dibandingkan apa yang diinfakkan oleh para sahabatku, ya. Dan perlu kita tahu, ya, asbabun nuzul dari ayat ini terjadinya antara seorang sahabat Nabi SAW, Khalid bin Walid, dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi sampai kemudian Nabi SAW itu menyampaikan tentang hadis di dalam hadis yang kemudian disertakan oleh Imam Az-Zahabi ini, ya, di mana adanya sebuah perselisihan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf ini kan orang-orang yang masuk Islamnya ini awal-awal, ya, melalui dakwahnya Abu Bakar. Jadi lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam itu adalah Abu Bakar. Kemudian yang pertama kali masuk Islam secara mutlak itu adalah Khadijah. Ya, jadi laki-laki yang masuk Islam tadi pertama adalah Abu Bakar. Kemudian ada anak kecil, ya, yang masuk Islam pertama-tama, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga budak pertama yang masuk Islam, itu adalah Zaid bin Harithah, ya, budaknya Nabi SAW. Jadi begitu Abu Bakar itu masuk Islam, ya, kemudian dia giat berdakwah, maka di antara yang masuk Islam di tangan Abu Bakar itu ada Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, dan juga ada 5 itu, ya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Maka begitu Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam, kemudian ikut hijrah ke Madinah, ya, meninggalkan seluruh harta-hartanya di Mekah. Ya, artinya secara langsung dia miskin mendadak, Pak. Bayangkan harus hijrah, maka peristiwa hijrah ini merupakan peristiwa yang sangat tidak sederhana, ya, dimaknai oleh kaum muslimin, karena dia harus meninggalkan seluruhnya yang mereka miliki itu di Mekah. Harus kemudian pergi ke sebuah tempat baru di mana dia tidak memiliki sanak saudara di sana. Dia meninggalkan hartanya, meninggalkan seluruh harta bendanya, bahkan keluarganya pun ditinggalkan di Mekah, ya. Maka Abdurrahman bin Auf ini harus miskin mendadak, ya. Oleh karenanya gaulnya dulu, ya, Abdurrahman bin Auf ini gaulnya ini sama orang-orang hebat di Mekah, Pak. Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat di Mekah itu yang mereka itu memiliki kekuatan, power yang sangat luar biasa di tengah masyarakatnya. Nah, maka di antara teman dekatnya Abdurrahman bin Auf itu ada seorang sahabat, seorang kafir Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf, ya. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini salah satu majikannya Bilal bin Rabah, ya, yang menyiksa Bilal, ya, dan sebagainya. Ya, sama-sama juragan lah kalau bahasa kitanya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini punya jualan yang sangat besar. Begitu juga dengan Umayyah bin Khalaf, ya. Tapi akhirnya nanti Umayyah bin Khalaf itu kemudian terbunuh di perang Badar, ya. Maka Abdurrahman bin Auf ini merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang sangat luar biasa ketika mendapatkan dakwah dari tangan luar biasanya Abu Bakar. Kemudian begitu hijrah masuk ke tengah pasar, itu Abdurrahman bin Auf itu kan sampai kemudian ditawari oleh seorang sahabat Nabi SAW itu dari Ansor, Sa'ad bin Rabi, ya. Engkau akan saya kasih hartaku kalau engkau ingin, saya punya 4 istri, kalau engkau ingin saya ceraikan salah satunya. Apa yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Enggak usah semuanya itu, engkau hanya tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ini orang yang hebat dan orang yang ahli, Pak. Saya kasih tahu orang yang ahli dengan orang yang hebat dengan orang yang biasa-biasa aja seperti apa. Abdurrahman bin Auf ketika diminta atau meminta di mana letak pasar kepada Sa'ad bin Rabi, seorang sahabat Ansor, itu kan artinya Abdurrahman bin Auf ingin pergi ke pasar. Nah, pada waktu itu Abdurrahman bin Auf itu punya modal gak, Pak? Gak punya modal, tapi dia langsung pergi ke pasar. Nah, ini pentingnya kita nanti berbicara tentang ekonomi. Bagaimana membangun bisnis itu nggak pasti harus melulu tentang masalah modal. Panjang ya. Ya, nggak pasti harus pakai modal, Pak. Ini seorang Abdurrahman bin Auf datang ke pasar
tanpa membawa apa-apa, begitu keluar bawa uang. Coba. Ini luar biasanya seorang Abdurrahman bin Auf, saking cerdasnya, saking hebatnya dia tentang masalah perdagangan ya, jual beli. Masuk ke pasar tanpa modal, tanpa punya uang apa-apa, Pak. Tahu dari mana dia begitu keluar punya uang? Itu Nabi SAW itu pernah suatu ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Dia melihat Abdurrahman bin Auf itu rambutnya itu kelimis, basah gitu ya. Kemudian Nabi SAW itu menegur, ya Abdurrahman, kau tampilannya lebih kece nih, lebih bagus nih. Dari mana? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, aku semalam baru menikah. Ya. Aku baru menikah, gimana aku dapat maharnya itu minyak samin dan beberapa dirham lah, berapa uang ya. Itu yang kemudian dihasilkan oleh Abdurrahman bin Auf dari pasar tadi, Pak. Kemudian apa kata Nabi SAW? Aulim walau bisa. Ya, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing ya. Di sini Nabi SAW itu melihat bahwa Abdurrahman bin Auf ini memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, karena sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang dipaksa semuanya jadi ulama, Pak. Nggak ada yang dipaksa semua itu jadi hafiz Quran, nggak ada yang semuanya dipaksa jadi panglima perang, nggak ada. Para sahabat Nabi SAW itu hanya memayungi para sahabat sesuai dengan kapasitas mereka. Seorang Khalid bin Walid itu nggak bisa dipaksa Nabi SAW itu jadi seorang hafal Quran. Mengenai Khalid bin Walid jagonya di panglima perang, Pak. Dia nanti kita bahas tentang Khalid nih, karena ini peperangan tentang Khalid dan Abdurrahman bin Auf, perselisihan tentang Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid ya. Maka Khalid bin Walid itu jagonya di panglima perang. Ketika disuruh mimpin sholat, salah sholatnya, bacanya ya, hafal-hafal surat pendek aja salah bacanya, Pak. Karena itu bukan bidangnya Khalid. Nabi SAW itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, dia mampu mengkategorikan sahabatnya. Enggak semua itu diminta untuk jadi ulama semua, jadi hafiz semua. Nah, enggak seperti itu. Nabi SAW itu hanya mengarahkan ya. Ini yang kemudian harus dipahami oleh umat Islam. Enggak semuanya memang sekarang itu pergi ke pesantren. Pesantren penting ya, tapi harus ada yang jadi dokter juga, harus ada yang jadi pilot juga, ada yang jadi presiden juga. Yang presidennya ini punya basic Islam ya. Yang dokternya ini pun juga paham tentang halal dan haram. Yang menjadi pedagangnya pun juga harus muslim ya. Kita hari ini sibuk di masjid ya, akhirnya yang mengurusi tentang kehidupan dunia kita ini orang-orang yang tidak berkompeten di dalam hal itu ya. Yang terjadi adalah kerusakan ya, orang yang kemudian tidak diberikan kemampuan di dalam bidang yang mereka kuasai aja sebuah kecelakaan ya. Baik, itu merupakan seorang Abdurrahman bin Auf ya. Dan kemudian Khalid bin Walid ini juga diberikan julukannya itu disebut oleh Nabi SAW itu dengan Saifullah ya, pedangnya Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena Khalid bin Walid ini kalau bertempur tuh nggak pernah kalah, Pak. Ini luar biasanya Khalid bin Walid. Jadi ketika Khalid bin Walid masuk ke dalam medan pertempuran itu nggak pernah kalah. Nabi SAW di perang Uhud itu kalahnya sama siapa? Sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini seorang sahabat Nabi SAW yang Masya Allah luar biasa memang. Kalau udah sampai perang tuh udah nggak terkalahkan, Pak. Maka di zamannya Umar bin Khattab ya, Khalid ini dilengsarkan oleh Umar bin Khattab dari jabatannya sebagai seorang panglima perang. Nanti digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Kenapa? Karena semua orang kalau jihad kemudian dia ngeliat ada Khalid, itu mereka tuh udah pasti menang nih, ada Khalid ya. Sehingga Umar itu khawatir kalau kemudian mereka itu bersandar kepada Khalid bukan kepada Allah. Jadi kalau udah perang ada Khalid udah enak, Pak. Jadi kalau kita main bola misalnya, kalau udah Khalid tuh udah 1-0 duluan itu, kita sudah unggul duluan ya, kan udah pasti menang. Makanya Umar itu kemudian menghilangkan ya statement untuk prasangka seperti itu, agar kemudian mereka tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada Khalid ya. Bahkan Khalid bin Walid yang pengen matinya itu di tengah perang pun nggak mampu ya, meninggalnya justru di atas ranjang ya, padahal kemampuan ya bidangnya itu adalah di dalam medan perang. Dan dia masuk Islamnya kan belakangan, Pak. Masuk Islamnya itu pada Fathu Makkah ya, tahun 8 Hijriah, atau di tengah-tengah itulah, tahun 7 sampai tahun 8 ya. Artinya Islam dia dengan Abdurrahman bin Auf itu sangat jauh sekali. Kira-kira perbedaannya itu 13 tahun Abdurrahman bin Auf itu dakwah di fase Makkah, kemudian ditambah 7 tahun di peristiwa Fathu Makkah, sudah 20 tahun. 20 tahun perbedaan Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Ya, beda keislamannya.
Abdurrahman bin Auf itu 20 tahun lebih dulu masuk Islam dibandingkan Khalid. Tapi dia Saifullah ya, hebat. Tapi ketika dia mencela seorang Abdurrahman bin Auf, sama Nabi ditegur, Pak. Ya. Maka hadis ini sebenarnya teguran dari Nabi SAW itu kepada Khalid bin Walid. Maka Nabi SAW itu menyampaikan, wahai Khalid, antum jangan mencela Abdurrahman bin Auf, karena mereka itu adalah sahabat-sahabat spesialku yang ikut berjuang bersamaku di awal-awal Islam dulu. Ya. Padahal Khalid itu juga sahabat, Pak. Tapi ditegur oleh Nabi SAW, jangan antum menegur sahabat-sahabat seniorku. Ya. Infakmu yang sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyamai dengan infaknya Abdurrahman bin Auf yang walaupun infaknya itu hanya sebesar mud. Loh, Abdurrahman bin Auf, masa infaknya cuman semut ya? Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah luar biasa, dari hartanya itu nggak mungkin sedekah. Nanti di perang Khaybar ya, itu yang peristiwanya sangat jauh sekali dari Madinah, di mana para sahabat Nabi SAW itu membutuhkan pasokan bekal yang sangat luar biasa. Maka di antara yang memberikan harta untuk menyiapkan bekal pasukan tentaranya kaum muslimin itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Ini memang orang-orang sahabat Nabi SAW yang perekonomian kaum muslim itu ditopang kebesaran mereka itu dari mereka. Ya, kebanyakan itu dari mereka. Ya, maka ini merupakan teguran dari Nabi SAW itu kepada Khalid bin Walid, ya, bahwa Nabi SAW dan memberikan gambaran bahwa Khalid bin Walid walaupun sahabat, ya, dengan Abdurrahman bin Auf itu nggak bisa dibandingkan dengan kebesarannya yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf itu jauh lebih dulu dibandingkan Khalid, lebih senior dibandingkan Khalid dari keislamannya. Ya, maka apalagi dengan orang-orang zaman sekarang yang mereka itu mencela, mencaci maki sahabat Nabi SAW. Ya, maka kalau kemudian kita membuat urutan, Nabi SAW itu memiliki sahabat-sahabat senior, Pak. Ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, ya, ada Nabi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada Thalha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang seorang 10 sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga. Ya, ada kemudian sahabat Muhajirin, ada Ansor. Jadi baru kemudian Khalid bin Walid. Jadi melewati beberapa tingkatan. Ya. Makanya Umar pernah menyampaikan, kalau imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya umat Islam yang ada di zaman itu, maka imannya Abu Bakar tuh jauh lebih berat dibandingkan imannya umat Islam yang ada di zaman itu. Kenapa? Saking beratnya timbangan atau saking kuatnya Abu Bakar terhadap keimanan mereka terhadap Nabi SAW. Makanya inilah yang kemudian yang disebutkan oleh Imam Hafiz Az-Zahabi tentang dilarangnya kita mencela sahabat Nabi SAW. Ya, karena dari mereka lah kemudian kita mengenal tentang syarat Islam, dari mereka kemudian kita juga mengenal ya ajaran-ajaran Nabi SAW. Ya, maka janganlah kemudian kita tuh seperti Syiah, ya, orang-orang Syiah, Rafidhah, yang mereka itu dulu saya pernah diceritakan sama Ustadz Firanda, Pak, ya. Dia menyampaikan bahwa waktu saya masih di Madinah, ya, itu guru-guru saya itu menyampaikan, antum nggak usah melihat orang-orang yang mencela sahabat-sahabat atau mencela para sahabat Nabi SAW. Antum datang ke makam Nabi. Itu kan kita kalau ngelewatin dari Babus Salam itu, Pak. Kalau umroh itu masuk Babus Salam, kemudian masuk jalan itu kan makam Nabi SAW yang nanti keluarnya itu pintu Baqi, ya. Itu kan makamnya Nabi SAW. Antum cuma diri aja di situ, dengerin bukan makamnya Nabi. Makamnya Nabi atau makam Baqi, ya. Intinya antum berdiri di makam itu, kemudian dengerin dari doanya orang-orang Syiah. Ya, maka di antara yang mereka doakan, doa-doa yang mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa untuk melaknat dua sahabat ini, Pak. Melaknat Abu Bakar sama Umar. Kenapa? Karena dia disebut sebagai tawagitnya umat ini. Ya, maka yang mereka kafirkan tuh banyak dari para sahabat. Para sahabat yang kafir tuh ini. Kecuali yang enggak sahabat yang kafir, yang murtad, ini. Maka yang maksum ini dan sebagainya. Ya. Maka luar biasa ketika mereka itu kemudian ya mencela dari orang-orang para sahabat Nabi SAW itu yang kemuliaan mereka itu tidak jauh lebih mulia daripada debu yang menempel di hidungnya para sahabat Nabi SAW. Ini tentang keutamaan para sahabat. Kita siapa, Pak?
Kita siapa? Dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW yang berjuang, yang mempertahankan Islam sampai Islam ini kemudian sampai kepada zaman setelah mereka. Coba di zamannya Abu Bakar, apakah Abu Bakar itu nyangka bahwa saya nih matahari di zaman 1444 setelah hijrah itu kemudian bisa mewarisi atau melanjutkan tongkat dakwahnya Abu Bakar? Apakah nyangka Abu Bakar dulu? Gak kenal, dia juga gak kenal sama kita, Pak. Ya, siapa kita kemudian bisa sampai mencela sahabat-sahabat Nabi yang memiliki kemuliaan yang jauh lebih mulia dibandingkan kita? Ya, kita nggak memiliki karya yang besar terhadap umat ini. Infak kita pun juga nggak sebanyak mereka. Tapi kemudian kita mencela sahabat-sahabat Nabi, apalagi kemudian mencela itu termasuk di dalamnya itu nggak mesti harus ngata-ngatain, Mbak. Tapi juga membanding-bandingkan, tapi juga bersikap tidak adil dan sebagainya. Ya, karenanya ini merupakan sebuah keburukan dosa besar yang diselipkan oleh Imam Hafidz Az-Dzahabi. Di antara dosa-dosa besar yang ditulis oleh Az-Dzahabi, di antaranya adalah dosa besar mencela sahabat Nabi SAW, karena ini merupakan sebuah kehinaan, ya, yang kita tidak memiliki kemampuan, ya, atau kita tidak memiliki karya sahabat mereka, kemudian kita mencela mereka. Ya, maka di antara yang kemudian disebutkan oleh para ulama tentang para sahabat Nabi SAW ini, itu Allah Subhanahu wa taala di antaranya Allah sebutkan di antara surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwad dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini para sahabat Nabi SAW, Pak. Ya, para sahabat Nabi SAW yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita sudah pernah membahas, ya, pertemuan sebelumnya tentang para sahabat Nabi SAW yang digambarkan di dalam kitab Taurat, ya, dan juga kitab Injil. Ya, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerminkan para sahabat Nabi SAW itu bukan hanya keutamaan mereka tuh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan dijelaskan tentang keutamaan mereka itu di dalam kitab Taurat loh. Dalam kitab Injil. Yang kitab Taurat itu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk umat Islam, tapi oleh umatnya Nabi Musa. Begitu juga dengan kitab Injil untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian mereka itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, bercermin, ya, dari keutamaan-keutamaan para sahabat yang pada waktu itu belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dilahirkan para sahabat itu. Ya, maka ini merupakan sebuah keutamaan, ya, bagi kita ketika kita mempelajari, ya, syariat Islam ini, kemudian mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman, ya, para sahabat dan orang-orang setelah mereka, agar kemudian kita itu tidak salah dalam memahami, ya. Ya, setidaknya kita mengembalikan dari pemahaman salaf itu kepada 3 generasi awal yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan juga para tabi'in. Maka ini merupakan dosa besar terakhir yang kita bahas, ya. Semoga mendapatkan keberkahan dari kitab yang ditulis oleh Imam Az-Dzahabi. Kita mendapatkan keberkahannya, kita mendapatkan kemuliaannya. Bayangkan, Pak, ditulis oleh Imam Hafidz Az-Dzahabi. Ini sudah berapa tahun lamanya, tapi kitab ini kemudian masih terus dikaji oleh ulama, bahkan sampai ulama zaman ini, tentang pentingnya kita mengetahui tentang dosa-dosa besar. Ya, agar kenapa kita pentingnya mengetahui dosa-dosa besar? Agar kita tidak terjerembab masuk ke dalam atau melakukan hal yang sama, ya, tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Maka ini ditulis oleh Imam Hafidz Az-Dzahabi agar kita sebagai kaum muslim itu paham ada loh dosa-dosa besar yang ketika kita melakukannya itu maka mendapatkan ganjaran dosa yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kita sudah selesai dari kitab Al-Kabair ini. Maka insyaallah di pertemuan setelah-setelahnya kita insyaallah saya ingin mencoba atau membahas kita tentang hadis Riyadhus Shalihin.
Ya, ini belum ada di dalam kajian kita tentang hadis Riyadhus Shalihin. Maka insyaallah kita akan membacakan dari hadis-hadis Riyadhus Shalihin, kemudian memberikan atau menjelaskan tentang ta'liq atau catatan-catatan para ulama di antara hadis-hadis Nabi yang kemudian kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.